yang sepi dari pengunjung. Ketika daerah-daerah lain, negara-negara lain membuat wisatawan, membuat para pengunjung betah berlama-lama di tempatnya, betah berlama-lama di daerahnya. Aksi rasisme oknum penjahit di Badung, Bali yang menghina pendatang dari Jawa kini disorot tajam karena dinilai merusak citra pariwisata Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Ketemu lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu gak? Kasus dugaan ujaran bernada rasis yang melibatkan seorang penjahit di Bali masih terus menjadi perbincangan publik. Kini, berbagai netizen ramai-ramai menyampaikan pandangan mereka, mulai dari kekhawatiran terhadap citra pariwisata Bali, ajakan menghentikan diskriminasi, hingga seruan agar semua pihak mengambil hikmah dari peristiwa ini. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respons netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Seorang netizen yang berbakti dengan akun @adakna.id mengingatkan bahwa perilaku diskriminatif seperti itu sangat berbahaya bagi reputasi Pulau Dewata di mata publik. Daya tarik sebuah daerah tidak hanya bertumpu pada keindahan alam semata, melainkan juga keramahan warga lokal yang menyambut setiap tamu dengan sangat baik. Ancaman boikot dari wisatawan domestik berpotensi melumpuhkan roda perekonomian Bali yang selama ini sangat bergantung pada sektor pariwisata. Kehadiran para pendatang justru menjadi pendorong utama putaran ekonomi masyarakat setempat di tengah hadirnya berbagai destinasi wisata alternatif lainnya. Masyarakat beserta pejabat Bali didesak untuk segera berbenah diri serta bersikap lebih inklusif demi menjaga keberlangsungan kesejahteraan bersama dari dampak viral yang merugikan. Video ini kembali menunjukkan bahwa memang sebagian orang Bali itu cenderung bersikap rasis. Sebagaimana pada kejadian-kejadian sebelumnya. Itu sesuatu yang membuat Bali semakin rendah di mata orang lain. Ketika orang-orang dari daerah lain kompak memboikot Bali, maka yang terjadi, Bali akan miskin. Ingat, sekarang daerah-daerah lain, tempat wisata alternatif juga sedang berbenah menjadi lebih baik, sudah menyebar di mana-mana, bukan hanya Bali. Orang berkunjung bukan hanya karena alamnya yang indah, tapi juga karena sikap orang lokal yang membuat orang lain betah. Kalau sempat para wisatawan domestik memboikot Bali, maka yang terjadi adalah ekonomi Bali itu kolap. Jadi tidak seharusnya orang Bali itu bersikap rasis terhadap pendatang, karena pendatang itulah yang membuat ekonomi Bali itu berputar. Para pendatang itulah yang membuat ekonomi orang Bali itu meningkat. Seandainya tidak ada pendatang, maka Bali itu tidak ubahnya sebagai wilayah tradisional yang sepi dari pengunjung. Ketika daerah-daerah lain, negara-negara lain membuat wisatawan, membuat para pengunjung betah berlama-lama di tempatnya, betah berlama-lama di daerahnya, maka jangan orang Bali membuat wisatawan itu enggan berlama-lama di Bali. Karena semakin lama orang tinggal di Bali, semakin lama orang menetap di Bali, semakin lama orang berkunjung ke Bali, semakin bagus ekonomi Bali. Seharusnya hal ini yang dipahami baik-baik oleh orang Bali, baik oleh pejabatnya maupun oleh rakyat biasanya. Walaupun ini seorang penjahit, tapi ketika viral, maka yang menjadi masalah adalah Bali secara keseluruhan. Maka bijaklah sebagai warga negara
mari kita belajar dari kasus-kasus yang telah ada. Betapa banyak orang sudah mulai memboikot Bali. Jangan sampai ke depan ekonomi Bali hanya bertumpu kepada orang Balinya saja. Sementara tempat wisatawan alternatif yang lebih baik dari Bali mulai bermunculan di mana-mana. Maka orang Bali harus berbenah. Orang Bali itu harus bersikap lebih welcome terhadap siapa saja, khususnya para wisatawan domestik. Maka bersikaplah sebagaimana tuan rumah bersikap terhadap tamu yang datang, sehingga orang betah berlama-lama di Bali. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jagat Dewa Batara. Terima kasih bagi semua yang sudah berkomentar di video polemik perdebatan antara ibu-ibu tukang jahit dengan mbak pegawai minimarket. Nah, pertama saya tegaskan kalau saya sendiri mempunyai banyak banget rekan yang berasal dari luar daerah Bali. Dan kita bersinergi di sini, saya bekerja menjadi teamwork di sini, tidak ada yang namanya rasis maupun saling menjatuhkan, guys. Dan yang kedua, orang tua kita dulu di sini di Bali memang lebih terkenalnya dengan sebutan orang Jawa sebagai perantau, guys. Karena saking dekatnya, bahkan contoh ketika orang tua dulu itu lebih kenal dengan namanya motor Honda, kita mau beli motor Yamaha maupun motor Suzuki tetap dibilangnya motor Honda, guys. Jadi seperti itu, guys. Apalagi kita di Bali memiliki sejarah panjang. Warga Bali itu berasal dari Pulau Jawa. Tidak ada yang namanya rasis maupun diskriminasi ras di Bali, guys. Dan untuk pernyataan oknum ibu itu yang memang menyakiti hati teman-teman sekalian yang berasal dari Jawa, saya sebagai orang Bali mengucapkan maaf setulusnya sebagai orang Bali. Semoga ini menjadi pelajaran kita bisa berbenah dan maju untuk kedepannya, guys. Jadi seperti itu, semoga berakhir sampai di sini. Buat kalian semua yang udah nonton video ibu-ibu penjahit yang rasis kepada orang Jawa, come on man, it is what it is. People make mistake, ya nggak usah dihujat ibu itu. Dan perantau-perantau orang Bali yang merantau di Pulau Jawa juga jangan didiskriminasi atau dibully, guys. Walaupun memang ada pejabat daerah yang blunder datang ke sana ke satu pihak doang, lalu seakan-akan membuat orang tuh berasumsi dia membela ibu ini. Tapi nggak apa-apa, guys, ya. Agak janggal ketika pejabat daerah itu sudah tidak netral seperti ini, tapi udahlah, YTTA lah. Dan walaupun di posisi kayak gini kita udah susah membela, guys, karena memang kejadiannya bukan cuman di ibu ini aja. Dulu juga ada pedagang cilok yang ketahuan menggunakan air keran untuk sausnya, namun pas ditangkap sama orang Bali, terus bapak ini bilang kalau orang Jawa yang makan nggak apa-apa, tapi orang Bali yang makan gimana? Semoga kedepannya ya orang Bali yang setuju sama kelakuan ibu ini ya. Gak semua orang Bali tuh jahat, guys. Banyak orang Bali yang baik-baik. Oke, saya potong dulu ya videonya. Dalam video ini, berbagai netizen menyampaikan bahwa tindakan bernada diskriminatif dinilai dapat berdampak buruk terhadap citra Bali sebagai destinasi wisata. Menurut mereka, keramahan masyarakat merupakan salah satu alasan wisatawan datang dan kembali berkunjung. Beberapa netizen mengingatkan bahwa wisatawan domestik maupun pendatang turut berperan dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Di sisi lain, ada pula netizen asal Bali yang menyampaikan permohonan maaf atas ucapan oknum tersebut dan menegaskan bahwa tindakan satu orang tidak dapat mewakili seluruh masyarakat Bali. Mereka juga mengajak masyarakat untuk tidak membalas dengan kebencian ataupun melakukan diskriminasi terhadap warga Bali di daerah lain. Intinya, banyak netizen berharap persoalan ini menjadi pelajaran agar hubungan antar sesama tetap terjaga dengan saling menghormati dan tidak mudah menggeneralisasi suatu kelompok hanya karena tindakan oknum tertentu. Lanjut. Semoga kedepannya bisa menerima kritikan walaupun
bukan dari orang Bali asli. Karena suka nggak suka, mau nggak mau, percaya nggak percaya, ekonomi Bali bisa berputar ya karena orang dari luar Bali datang ke sini. Ya, termasuk wisatawan, mancanegara maupun domestik, dan orang Jawa yang kesini bikin bisnis. Orang Madura, kayak semua dari seluruh Indonesia datang ke sini bikin bisnis. That's why ekonomi Bali itu bisa berputar. Tapi hopefully ya ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Nah, semoga kedepannya nggak ada kejadian kayak gini lagi. Katanya si ibu penjahit yang lagi viral, kamu tuh orang-orang miskin, gak makan-makan di Jawa, cari uang ke Bali. Justru orang Jawa miskin gak bisa bu hidup di Bali. UMR di sini aja cuma cukup untuk bayar kos seluas ruang jahit ibu. Itu belum bayar uang banjar dan sampahnya. Sebagai orang Jawa yang sudah hidup di Bali 2,5 tahun, tabiat rasis kayak begitu ada. Gak semua tapi kurang lebih. Rasis ke orang Jawa, ke orang Timur, dan ya rata-rata oknum ini adalah yang udah kukut alias orang tua. Aku pernah pesen driver online, ditanya dari mana. Aku bilang dari Jawa dan dia tanya aku kerja apa. Aku bilang kerja online. Ditanya mulu. Akhirnya tak jawab, aku admin judol. Ketawa bapaknya dan bilang, maaf ya mbak, soalnya biasanya pakai terbuka kayak mbak, apalagi dari Jawa, rata-rata kerjanya nggak bener. Bikin Bali sesek. Terus aku kudu gawe baju apa cek ketok kayak wong bener. Kaos partai Gerindra. Tapi menurutku ya, di Bali ini kan hidup dengan sistem kasta yang jadi penentu hierarki sosial. Jadi orang sini itu sudah terbiasa dengan yang namanya pengelompokan. Apalagi ini adalah pulau turis. Ada sifat eksklusif dari warganya. Jadi kalau lu bukan bule, bukan orang have, gak berkasta, ya bakalan adalah ngalamin pengalaman rasis. Tapi kalau mau rasis ke orang Jawa, nah berpikir gak kenapa banyak orang Jawa sekarang ke Bali? Keinginan atau permintaan dari kebutuhan bisnis-bisnis di sini. Karena nyatanya beberapa bisnis memang mencari tenaga kerja di luar orang-orang Bali. Mungkin karena pertimbangan etos kerja, skill orang Bali yang cenderung hanya satu bidang. Tentu saja kalau ngomongin ini nggak semua orang Bali. Ada nggak orang Bali yang lebih baik, lebih banyak? Ibu kosku contohnya, orang Bali yang sangat memanusiakan. Harga kos normal padahal di daerah yang dekat area turis. Lu kalau di Bali, lebih seneng ketemu pemilik kos yang bener daripada ketemu jodoh. Semoga dari video viral ibu penjahit itu bisa mengurangi respon-respon yang mengarah ke rasisme. Banyak orang kesini datang itu bukan mengancam atau merusak tatanan budaya Bali. Ya sekadar mereka hanya untuk bekerja, untuk biaya hidup. Kalau bisa ikut bikin Bali jadi tempat yang lebih baik. Jangan sampai Bali rusak dari cara yang salah memperlakukan manusia lain. Teman-teman tahu kan video viral ibu-ibu penjahit yang mana ibu ini maki-maki customernya dengan kata-kata kasar, bawa-bawa suku, terus bawa-bawa kasta juga, bilangnya kamu miskin kamu. Aduh, aku kecewa banget sih. Kenapa sampai ada orang ngomong sejahat itu mulutnya dan malah ada oknum orang besar, orang ternama yang malah membela ibu ini dan menyudutkan kakak pegawai Indomaret yang menjadi korban. Aku sampai geleng-geleng dan aku tuh sampai banyak banget komen-komen di video-video yang beredar gitu loh. Karena saking jengkelnya gitu loh. Izin ya, aku orang Jawa juga, yang mana aku tinggal di Bali. Dan aku sangat menghormati budaya Bali. Aku sangat, respect banget. Dan orang-orang Bali di sekeliling aku baik-baik banget. Bahkan beberapa kali juga aku pergi ke Pura. Aku banyak dekat dengan orang-orang Pura. Mereka sangat menghormati, mereka mengajarkan aku budaya-budaya Bali. Sangat disayangkan banget ya, ada orang yang seperti ini. Dan ini tuh menjadi, bumerang gitu loh. Di komen-komen jadi banyak sekali orang-orang membawa suku-suku. Terus banyak yang ngata-ngatain. Aduh, harusnya ya bu, ibu itu minta maaf ya. Bukan malah mencari pembelaan. Makan gak mau diganggu. Ini aku juga lagi makan. Tapi kalau misal aku ada customer bilang, bu jahitan saya belum jadi gini, ya pasti aku sorry, aku minta maaf gitu loh bu. Terus ibunya bilang gak punya sosmed. Lari, fotomu tuh loh bu, gue kacamata, eyeliner, kok ngomong gak punya sosmed, tinggal bilang minta maaf, selesai, ya kan? Malah kemarin ada video terbaru, ada pegawai mbak-mbak Indomaret ini diundang di meja ya kan, tapi seolah-olah mbaknya ini yang seharusnya dia korban, tapi diperlakukan dia ini dipojokkan, seolah-olah dia malah pelaku. Terus ibu-ibu ini tuh malah dilindungi oleh oknum besar dengan berlindung di kata ibu-ibu kasihan nyari makan sampai jam 12. Terus
orang Bali kalau makan tuh nggak bisa diganggu. Emang iya tuh orang Bali kalau makan nggak bisa diganggu. Tolong tuh orang Bali komen ya. Karena di sini aku tinggal di Bali, orang Bali yang aku temui itu baik-baik banget. Dan mungkin ada beberapa orang yang kayak gitu, tapi nggak semuanya. Kebanyakan baik-baik kok. Dan tolong kalian ya orang Bali juga komen. Akhirnya kita sampai di ujung video. Pada video ini, netizen kembali menyampaikan beragam pengalaman dan pendapat mengenai isu yang sedang viral. Beberapa di antaranya mengaku pernah mengalami perlakuan yang dianggap kurang menyenangkan karena asal daerah mereka, sementara yang lain menegaskan bahwa pengalaman tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk menilai seluruh masyarakat Bali. Ada pula netizen yang mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Bali didukung oleh wisatawan dan para pendatang dari berbagai daerah yang bekerja maupun membuka usaha. Selain itu, sejumlah netizen justru membagikan pengalaman positif selama tinggal di Bali dan menyebut banyak warga lokal yang ramah serta menghargai pendatang. Mayoritas komentar mengarah pada harapan agar tidak ada lagi ucapan yang menyinggung suku atau latar belakang seseorang, serta meminta semua pihak menyelesaikan persoalan dengan saling menghormati tanpa memicu konflik yang lebih luas. Lanjut. Demikian dulu komentar dari saya. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.